Selamat malam saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam tayangan video lewat khotbah ibadah rumah tangga malam hari ini. Bapak ibu saudaraku, kita tahu persis bahwa tidak ada manusia yang tidak ingin dihormati. Tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai. Atas dasar inilah manusia berjuang untuk selalu memiliki status sosial terpandang, terhormat, lewat semangat belajar dengan tekun, menghasilkan karya-karya yang spektakuler. Tentu tujuannya supaya terkenal, terhormat, dan terpandang. Bapak ibu saudaraku, sesungguhnya kondisi ini bukanlah sesuatu yang salah. Malah sebagai ciptaan Allah yang diberikan anugerah yang biasa kita sebut dengan talenta, karisma, potensi, menjadi wajib bagi kita untuk menunjukkan semuanya itu. Supaya di dalam semua pemberdayaan potensi yang kita lakukan, dalam konteks apapun, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Nah, ini yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam manusia merefleksikan kehidupan untuk dihargai dan dihormati, disanjung dan dipuji. Mereka tidak meminta Allah yang dimuliakan dari semua yang dia miliki. Tanpa manusia sadari saudara, mereka sudah merampas hak Allah. Karena sesungguhnya dalam hidup ini hanya Tuhan yang harus dipuji dan dimuliakan. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan, tepatnya di 10 hukum Musa, sudah tegas dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Dia akan membalaskan kesalahan kepada orang-orang yang merampas haknya. Inilah alasan kuat saudaraku kenapa Yesus berkata di dalam pelayanannya, ketika dia memprakarsai seluruh karya Allah di dalam dirinya, dengan tegas dia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani." Tentu pemahaman yang disampaikan oleh Yesus ini menjadi baik saudaraku, supaya kita mulai belajar tidak berbicara tentang diri kita dan kepentingan kita, yang biasa kita kenal dengan penyangkalan diri. Kita berani betul-betul hanya berbicara tentang Allah di dalam hidup kita. Karena apa saudaraku? Karena kasih Tuhan sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Yohanes 3 ayat 16 tegas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal inilah yang kita perjuangkan lewat dedikasi loyalitas hidup kita yang berkarya sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita melakukan ini saudaraku bukan untuk dipuji, disembah, dimuliakan, bukan. Tapi sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kita layani dalam hidup ini adalah Allah. Ini menarik saudaraku untuk kita renungkan ketika kita hubungkan dengan teks bacaan Alkitab kita malam hari ini. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Dengan jelas Yesus bercerita tentang seorang yang datang ke sebuah pesta tanpa menyadari bahwa di atas dirinya ada lagi orang yang lebih tinggi. Tapi dengan serta-merta dia mengambil keputusan untuk duduk paling depan. Bisa dibayangkan saudara kalau kemudian datang si pemilik pesta dan berkata, "Maaf, silakan berdiri. Karena ada yang lebih pantas duduk di tempat yang saudara duduk saat ini." Bagaimana perasaan kita ketika kita dipermalukan seperti itu saudara? Kata Yesus dalam bacaan kita, adalah lebih baik kita duduk paling belakang. Lalu kemudian si pemilik pesta datang dan mengatakan, "Maaf, tempat Bapak di depan." Luar biasa saudaraku. Jangan kita mencari kepujian sebelum kita tahu
layak atau tidak kita mendapatkannya. Biarkan orang yang memuji kita. Biarkan Allah yang memuji kita. Bukan kita yang mencari kepujian itu. Jelas saudaraku di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan bacaan kita. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang bisa membantah kebenaran firman ini, saudaraku? Mari kita refleksikan kembali kehidupan kita. Adakah orang-orang yang sombong? Adakah orang-orang yang tinggi hati? Lalu kemudian dia selalu mendapatkan tempat yang selalu khusus di hati dan perhatian setiap manusia. Kita bisa ambil contoh seorang jenderal. Betul, dia terhormat ketika dia menjabat sebagai jenderal. Tapi ketika dia mengalami masa pensiun, orang berkata, mantan jenderal. Sangat berbeda. Lebih parah lagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau di Malaysia orang-orang yang sudah tidak berkarya disebut apa? Laskar tak berguna. Sangat menyakitkan. Inilah realitas. Bahwa semua punya masa, semua punya waktu, sehingga kita tidak harus menempatkan diri kita seakan-akan hanya ada kita di dunia ini. Sehingga semua orang kita rendahkan, kita pandang enteng. Ada masa di mana kita tidak berdaya. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya di masa-masa sulit, dalam kita menikmati wabah virus corona ini, kita betul-betul belajar mengenali siapa kita untuk Tuhan kita. Saya mau kasih 3 resep bisa menolong bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita coba berbicara tentang ketiga hal ini. Yang pertama, untuk apa saya hidup untuk diriku. Yang kedua, untuk apa saya hidup untuk sesamaku. Dan yang ketiga, untuk apa saya hidup untuk Tuhan. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan semua manusia. Manusia harus sadar bagaimana dia hidup untuk dirinya. Ada banyak orang tidak tahu bagaimana dia memperlakukan dirinya. Manusia harus sadar bagaimana dia hidup untuk sesamanya. Ada banyak orang yang tidak bisa hidup untuk sesamanya. Dia menjadi pribadi yang egois, serakah, iri, dengki. Dan ada banyak orang yang tidak bisa hidup untuk Tuhannya. Karena dia pikir hidup ini adalah milikku. Dia lupa kalau satu ketika dia akan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Dan dia akan mempertanggungjawabkan itu kepada sang pemilik kehidupan. Mari saudaraku, kita renungkan firman Tuhan ini dalam rangka agar kita bisa menempatkan diri kita kalau kita ini hanyalah ciptaan dan Allah itu sang pencipta. Supaya ada energi positif dan iman dalam diri kita untuk memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan berpedoman kepada pelayanan Yesus, Dia datang untuk memanusiakan manusia. Maka kita pun harus juga mampu bisa memanusiakan manusia. Dengan demikian saudara, kita menjalankan mandat Allah yang Tuhan inginkan kepada kita untuk saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi di dalam memberdayakan kekayaan potensi yang ada pada kita. Dan itulah kekuatan kita. Bangsa kita menjunjung tinggi paham. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan bersaing dalam ketidakbenaran hanya untuk mendapatkan yang prioritas, yang terdepan dan yang utama. Lakukan semuanya dalam keikhlasan, ketulusan, kejujuran, tanpa pamrih, maka berkatnya akan melimpah daripada Tuhan. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.